Masih bersama saya di Dwi Swardini Channel dengan topik metabolisme sel. Kompetensi dasarnya adalah 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, dan 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa dapat menjelaskan proses anabolisme karbohidrat. Kali ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis sebagai contoh dari proses anabolisme karbohidrat. Fotosintesis berasal dari kata foto dan sintesis. Artinya apa? Ya, artinya adalah peristiwa penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan energi cahaya matahari. Kemudian fotosintesis juga disebut asimilasi karbon karena bahan baku yang digunakan adalah karbon, yaitu dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya, fotosintesis itu bertujuan untuk mensintesis atau membuat glukosa dari bahan H2O atau air dan karbon dioksida atau CO2. Proses ini terjadi di dalam kloroplas dengan reaksi sederhananya adalah 6 molekul CO2 ditambah 12 H2O dengan bantuan energi cahaya matahari akan dibentuk C6H12O6 dan oksigen. Nah, ini adalah struktur kloroplas. Ya, struktur kloroplas memiliki membran rangkap, yaitu terdiri dari membran luar, kemudian ini adalah membran dalam. Di dalam cairan atau matriks dari struktur kloroplas ini, yaitu berbentuk seperti jelly, ya, yang dikenal dengan stroma. Nah, di dalam stroma inilah terdapat membran tilakoid. Tilakoid ini tersusun bertumpuk-tumpuk seperti keping mata uang logam, ya, membentuk grana atau ini adalah granum, ya. Kemudian tumpukan tilakoid ini dihubungkan dengan lamela dan di sini akan terdapat banyak sekali grana. Nah, ini adalah lumen dari tilakoid atau rongga di dalam tilakoid. Kita lihat ya selanjutnya. Jadi kloroplas itu tadi kita sudah jelaskan ya, terdiri dari membran, baik membran luar maupun membran dalam. Kemudian tersusun atas stroma, yaitu cairan ya yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi gelap. Kemudian grana tadi tersusun atas tilakoid, di mana tilakoid terdapat lumen atau rongga dan membran tilakoid. Nah, pada membran tilakoid ini terdapat partikel CF1 dan fotosistem 1 dan 2, di mana fotosistem 1 dan 2 ini terdiri dari klorofil A, klorofil B, karotenoid, dan juga protein. Selanjutnya, kita akan mengenal fotosistem. Fotosistem itu ada dua. Yang pertama adalah fotosistem 1, yaitu memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P700. Mengapa disebut P700? Karena pigmennya mampu menyerap panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian yang kedua adalah fotosistem 2, yaitu memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P680 karena pigmennya mampu menyerap panjang gelombang 680 nanometer. Ya, tahapan fotosintesis. Tahapan fotosintesis terdiri dari reaksi terang atau dikenal dengan reaksi Hill. Nah, reaksi ini berlangsung di dalam grana atau di dalam membran tilakoid pada kloroplas. Kemudian, dia membutuhkan air atau H2O, menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Selanjutnya, pada reaksi terang ini,
terdiri dari fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Kemudian yang kedua adalah reaksi gelap yang sering dikenal dengan istilah siklus Kelvin, ya, yaitu berlangsung di dalam stroma, kemudian membutuhkan CO2 dan menghasilkan glukosa. Adapun tahapan reaksi terang, yaitu yang pertama adalah aktivasi klorofil. Aktivasi klorofil ini diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil yang akan memicu pelepasan elektron atau tereksitasinya elektron dari klorofil. Sehingga klorofil itu menjadi tidak stabil. Yang kedua adalah fotolisis air, yaitu pemecahan molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini akan menghasilkan ion H+, elektron, dan oksigen. Selanjutnya oksigen akan dilepaskan ke udara. Yang ketiga adalah sistem transport elektron yang terdiri dari transport elektron siklik dan non-siklik. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai reaksi terang, yaitu yang terdiri dari fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu adalah fotofosforilasi non-siklik. Pada fotofosforilasi non-siklik ini melibatkan fotosistem 1 dan 2, jadi P700 dan P680. Kemudian, dia akan menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Selanjutnya, ini adalah struktur dari membran tilakoid, di mana pada membran tilakoid ini terjadi proses reaksi terang. Di sini ada fotosistem 1 atau dikenal dengan P700, dan fotosistem 2 atau dikenal dengan P680. Di sini adalah area stroma, ya, sedangkan di sini adalah area untuk lumen tilakoid. Nah, untuk proses transport elektron itu melibatkan plastokwinon, kemudian ada sitokrom, ada plastosianin, dan juga viridoksin. Tentu tidak ketinggalan ya, adanya ATP sintase ini yang berfungsi untuk mengubah ADP dengan fosfat inorganik menjadi ATP. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses fotofosforilasi non-siklik. Proses fotofosforilasi non-siklik diawali dengan P680 atau fotosistem 2 yang mendapatkan energi dari cahaya matahari atau foton. Energi cahaya matahari itu kemudian akan menuju pusat reaksi pada P680 sehingga mengakibatkan elektron pada P680 tereksitasi yang kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer. P680 mengalami kekurangan elektron. Kemudian terjadi proses fotolisis air yang akan mengubah air menjadi H+ dan 2 elektron serta dibebaskan oksigen. Oksigen ini selanjutnya akan dikeluarkan ke udara. Kemudian 2 elektron ini akan mengisi P680 yang kekurangan elektron. Selanjutnya, ion H+ akan tetap berada di dalam ruang tilakoid. Selanjutnya, elektron yang sudah sampai pada akseptor primer ini akan diteruskan ke plastokwinon. Kemudian, menuju kompleks sitokrom, selanjutnya ke plastosianin. Ketika elektron berjalan melewati serangkaian reaksi di sepanjang kompleks sitokrom ini, energi elektron digunakan untuk memompa proton atau ion H+ dari stroma menuju ke lumen tilakoid sebagai bahan baku di dalam pembuatan ATP. Nah,
pembuatan ATP ini secara kemiosmotik dengan melibatkan ATP sintase, yaitu proton yang berasal dari stroma atau H+ tadi bersama dengan H+ dari proses pemecahan molekul air digunakan oleh ATP sintase untuk membentuk ATP dari bahan ADP dan fosfat inorganik. Selanjutnya, pada fotosistem 1 juga akan terkena energi cahaya matahari atau energi foton, yang selanjutnya akan menuju ke pusat reaksi yaitu pada P700, sehingga P700 ini akan melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh akseptor primer. Fotosistem 1 atau P700 yang telah kehilangan elektron ini menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, elektron yang berasal dari plastosianin akan dikirim menuju ke P700. Selanjutnya, elektron yang sudah sampai pada akseptor primer tadi akan diteruskan ke ferredoksin untuk kemudian ditransfer ke NADP reduktase. Elektron ini bersama NADP dan 2H+ akan mengalami reaksi sehingga membentuk NADPH dan H+. Jadi, pada reaksi fotofosforilasi non-siklik ini akan dihasilkan ATP dan NADPH yang selanjutnya akan digunakan pada reaksi gelap. Selanjutnya, bagaimana dengan proses fotofosforilasi siklik? Proses fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1, yaitu P700, dan hanya menghasilkan ATP saja tanpa terbentuk NADPH dan O2. Pengertian siklik di sini yaitu bahwa elektron akan mengalami perputaran kembali ke pusat reaksi, yaitu dari P700 kembali ke P700. Jalur ini disebut siklik karena elektron bertenaga tinggi yang meninggalkan klorofil pusat reaksi akan kembali ke pusat reaksi tersebut setelah melalui rantai pemindah elektron. Bagaimana prosesnya? Ya, fotofosforilasi siklik diawali dari fotosistem 1 atau P700 yang mendapatkan energi cahaya matahari. Selanjutnya, energi cahaya matahari akan berjalan menuju ke pusat reaksi pada P700 yang mengakibatkan pada P700 ini akan melepas elektron. Jadi elektron akan tereksitasi, selanjutnya akan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron yang sudah ditangkap oleh akseptor primer tadi selanjutnya akan diteruskan ke ferredoksin. Dari ferredoksin kemudian ke plastoquinon, kemudian ke kompleks sitokrom, selanjutnya akan menuju ke plastosianin dan elektron akan kembali ke fotosistem 1 atau P700. Pada saat terjadi pemindahan elektron ini, tenaga elektron akan berkurang dan pada akhirnya akan kembali ke pusat reaksi sebagai elektron yang bertenaga lemah. Sebagian energi elektron tadi digunakan untuk memompa proton atau H+ ke lumen tilakoid, ya, untuk dikonversi menjadi ATP secara kemiosmotik. Jadi, di sini akan terbentuk ATP dari perubahan ADP dan fosfat inorganik oleh ATP sintase. Demikian pembahasan tentang reaksi terang pada proses fotosintesis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan tekan like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.